semenjak nama Reza itu ada, saya coba cari siapa sih anak ini. Nah, tapi kan jujur saya tertariknya katanya, tapi Bang boleh pesan nama Reza. Kalau ini hanya ini aja ya saran buat Reza. Kalau memang Reza itu mau sekolah. Hai. Salam ngeteh. Buat teman-teman pasti nungguin berapa hari gue nggak upload. Dan di postingan terakhir itu gue ngobrolin masalah beasiswa. Nah, kalau gue ngomong sendiri kayaknya kan nggak asik ya. Nggak asik dan takutnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi akhirnya coba mengontek-ngontek dan ada perwakilan dari universitas. Nah, gue kan belum sebut juga universitas mana. Jadi orangnya sudah muncul dan baik sekali beliau menyempatkan waktu di antara kesibukannya. Dan kayaknya kita langsung ngobrol ya sama. Jadi ini seorang wanita cantik nih. Oke, langsung aja. Hai Bu Jo. Halo Bu Jo. Halo Bang Alsimo, apa kabar? Baik dong. Wah, cantik sekali hari ini. Oh, dari lahir kalau cantik. Oh, dari lahir. Sama. Kan kita harus bangga sama diri kita sendiri. Masa kita tidak membanggakan diri sendiri? Exactly. Ya gimana? Exactly. Jadi kita menghargai diri kita supaya bisa dihargai oleh orang kan gitu ya. Betul, jangan berharap orang itu memuji kita cantik, tapi kita sendirilah yang memuji karena suara hati kita yang bicara. Orang lain belum tentu loh. Bisa jadi ada maunya. Betul. Kayaknya curhat colongan ini. Oke. Jadi buat teman-teman, ini adalah Ibu Jo. Beliau ini Kabak Humas dari universitas yang mau memberikan beasiswa. Ibu Cornelia ya, Johanna Da Costa. Iya. Sarjana ilmu MIKOM, Magister ilmu komunikasi dan sarjana ilmu komunikasi. Betul. Iya. Kalau SIKOM, ini juga buat mungkin pengetahuan yang belum tahu ya. Jadi kalau depannya S itu sarjana dalam negeri ya, istilahnya sekolahnya di dalam negeri ya. Kalau untuk di luar itu bukan S ya kalau nggak salah depannya. Bukan S. Ada apalah gitu. Bachelor of apa, misal Bachelor of Art, Bachelor of apa gitu, tergantung jurusan. Iya. Jadi kalau sarjana dalam negeri, sekolah di dalam negeri berarti S IKOM atau MIKOM, Magisternya ilmu komunikasi. Kalau saya Produk Indonesia. Tapi luar biasa loh. Sekolah S1-nya Universitas Jayabaya. Betul ya? Enggak, salah itu. Salah. Oh, waduh. Bukan. Apa tuh? Saya S1 di universitas yang ada di Jakarta Barat juga. S2 saya juga ada di universitas di Jakarta Barat juga. Jadi saya sama-sama di S1, S2-nya saya kuliah di universitas yang sama. Oh, yang sama. Oke. Tapi kalau berarti saya salah narasumber. Ini timnya ngawur. Nah, doain saya ya, saya pengen ambil ke S3, tapi hanya menunggu waktu sih. Ambil doktor ya. Haruslah itu, iya. Iya. Dua-duanya ilmu komunikasi, berarti nanti dokternya sama, nanti ngambil ke komunikasi. Harus linier. Karena kalau udah linier itu nyaman gitu loh. Nyaman kita mempelajarinya, yang dipelajari hanya itu aja. Maksudnya ada update ilmunya, tapi ya kita memang asli, ibaratnya original memang orang komunikasi. Oke. Jadi nggak terlalu sulit ya untuk meneruskan, nggak harus buka-buka lagi karena background latar belakangnya sudah komunikasi, nerusin jadi enak gitu ya. Oke. Ya kalau ilmu baru sulit lah kali Bang, masa sih nggak sulit, harus belajar kali. Iya, apalagi kayak gue nih udah, kalau udah mikir ini kayaknya udah nggak sanggup deh. Tapi kalau yang muda-muda, harus ambil ya, mudah-mudahan. Jangan pernah ngomong kita tua ya, gue masih muda gitu loh, sorry.
Generasi kita Lu aja kali yang tua deh. Generasi kita menolak tua ya. Sebenarnya kita bukan menolak tua, Bos, Bukan ya? tetapi kita menyemangati bahwa usia itu adalah angka. Oke. Tetapi semangat itu tidak bisa diangkakan gitu loh. Semangat mana bisa dibuat angka? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Keren nih quotes nah, hari ini. Taruhlah usia kita sekarang 55 misalnya. Itu kan angka. Tapi kalau semangat bisa nggak disebut? Angkanya semangatnya 55. Nggak ada, Bos. Nggak ada. Yang tahu tuh hati kita sendiri. Wih, quotes bagus. Setuju. Gue suka tuh sama quotes tuh, Bu Jo. Quotes tentang hal yang baik untuk bisa menjadi penyemangat. Oke, nih Bu Jo. Ini ngobrol-ngobrol kan terkait dengan apa yang akan ditawarkan oleh universitas. Bu Jo di sana sebagai kabak humasnya ya? Atau sebagai saya kabiro humasnya. Kabiro humasnya. Oke, boleh cerita sedikit dong, universitasnya universitas apa nih? Boleh, kalau disuruh cerita, saya memang suka bercerita, jadi ceritanya panjang. Kalau nggak dikat, nggak kelar-kelar loh, bisa-bisa meleduk laptop. Garis besarnya tentang universitas. Kita nanti bikin lanjutan. Mulai dari garis besar. Oke, saya cerita dulu boleh ya. Boleh. Jadi gini Bang, universitas yang sekarang ini memang kami masih baby ya. Universitasnya ibaratnya baby yang masih merah, baby yang baru lahir. Karena universitas kami ini baru usia 2 tahun berjalan, belum 3 tahun. Nah, kami ada di Jakarta Barat. Tadinya kami ada di Universitas Dian Nusantara namanya. Universitas Dian Nusantara. Memang baru sih, pastilah teman-teman ataupun siapa yang dengarnya, di mana sih Universitas Dian Nusantara? Universitas apa tuh? Pasti gitu. Memang wajar ya, kami pun menyadari memang itu masih baru sekali. Tadinya kampus ini ada di Medan. Nah, karena dengan orang-orang hebat yang ada di belakangnya, akhirnya kampus ini pindah ke Jakarta. Nah, kampus ini ada di Tanjung Duren. Jalan di Tanjung Duren dekat, boleh deh saya sebut ikonnya karena memang sih di situ ada yang namanya pisang goreng Ibu Nani. Saya bukan iklan loh ya. Karena pisang goreng apa? Pisang goreng Ibu Nani. Pisang goreng Ibu Nani. Saya bukan iklan dan kami pun tidak ada kerjasama dengan Ibu Nani. Tetapi memang kampus kami berdekatan dengan kampus tersebut. Lalu dengan berjalannya waktu, akhirnya kampus ini berdirilah di Tanjung Duren yang sekarang kurang lebih mahasiswanya berjumlah 4.800 lah ya kalau sampai Maret ini. Udah hampir 5.000 sih. Mudah-mudahan di Maret ini nanti. Nah, kampus Dian Nusantara ini sekarang ada 3 gedungnya. Yang pertama itu pusatnya yaitu tadi di Tanjung Duren. Terus yang kedua ada di Kranggan. Kranggan itu yang dulu pernah ada kampus lain yang memakai gedung tersebut. Sekarang kampus itu menjadi kampus kami, Dian Nusantara. Itu ada di Jalan Rawa Dolar kalau nggak salah deh, di Kranggan, Cibubur kampusnya. Dan terus yang ketiga kami punya gedung lagi nggak jauh dari kampus kami yang di Tanjung Duren itu di Greenfield. Nah itu jadi kami udah punya 3 kampus sampai saat ini. Oke. Nah, pendiri dari sorry. Terus. Pendiri dari kampus kami ini yang pertama itu Profesor Suharyadi. Profesor Suharyadi ini, beliau itu yang dulunya adalah founding father-nya, boleh saya sebut ya, Universitas Mercu Buana. Beliau adalah yang merintis Mercu Buana sampai saat ini. Ya, kalau saya pikir sih itu adalah tinta emas ya, torehan tinta yang tidak dapat
kita hapus. Memang realitanya seperti itu. Dan mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat saya yang di Mercu Buana juga tahu tentang hal itu. Siapa itu Profesor Suharyadi. Nah, setelah itu entah terjadi apa dengan manajemennya di Mercu Buana, akhirnya Prof Suharyadi tidak di sana lagi dan membangun kampus Dian Nusantara ini bersama teman-temannya. Yaitu sahabatnya Prof Margianti. Prof Margianti ini adalah beliau yang memiliki kampus Gunadarma. Sorry ya saya sebut karena memang kami teamwork gitu loh. Ibaratnya kami memang benar-benar diasuh sama Profesor Margianti. Profesor Margianti ini sahabat dekatnya dari Profesor Suharyadi. Nah, terus yang ketiga itu ada Pak Yenon. Pak Yenon ini adalah biasanya kalau di akademisi itu pasti kenal dengan Pak Yenon. Kalau orang yang di akademisi pasti kenal dengan Pak Yenon karena Pak Yenon ini adalah marketing yang handal untuk mencari mahasiswa kelas yang mau sekolah, kalaupun dia udah kerja. Jadi istilahnya kelas karyawan. Itu Pak Yenon udah jago. Kelas karyawan. Jadi Pak Yenon udah jagonya. Jadi kita itu 3 orang ini yang membuat Undira sampai berdiri dengan saat ini. Dian Nusantara disingkat dengan Undira gitu tuh Bang. Oke. Luar biasa. Iya, berarti ya kurang lebih gitu. Terbuka. Kampus atau universitasnya Dian Nusantara. Saya ada kawan juga sih. Salah satunya Baike Suharjo. Oh iya. Kalau Baike kita kenal lah, kita satu fakultas ya. Satu fakultas ya. Sama kita satu jurusan di Ilkom. Sama Ramses, Bang Ramses. Oh kenal banget dia. Itu mah ibaratnya teman seperjuangan ya, sama Bang Ramses ya. Ya kapan-kapan dia diundang ke sini seru kali kita ngobrol bertiga. Boleh, dia kemarin seru tuh. Kontak saya juga si Bang Ramses. Seru. Iya seru. Pasti ketawa terus kalau sama dia itu. Iya betul. Iya jadi terkait dengan Undira berarti sudah emang di belakangnya itu ada ya orang besar Profesor Suharyadi dan Profesor Margianti yang punya Gunadarma ya. Prof Margianti. Iya, founder ya. Itu luar biasa ya. Terus kalau di Undira sendiri untuk jurusannya punya apa saja tuh? Oh kita kalau di Undira karena kita masih baru, kita baru ada 2 fakultas. Fakultas kita itu Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial dan Fakultas Teknik. Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial itu kita ada di antaranya jurusannya ada sasing, sastra Inggris, ada manajemen, ada akuntansi, ada di situ ada Ilkom itu ada broadcast, ada Markom, terus ada PR, terus kita lumayan banyak. Terus kita ada kalau di FB itu ya, kalau yang di ilmu sosial, tapi kalau di teknik kita ada teknik informatika, ada teknik elektro, ada teknik sipil. Oke. Ada kurang lebih itu deh banyak yang ada di kita. Itu yang menarik masalah ilmu komunikasi, broadcast itu sekarang ada pengaruhnya nggak sih Bu Jo? Kan sekarang nih dunia lagi ya semuanya digital, semuanya terkait dengan broadcast, konten kreator dan lain sebagainya. Itu termasuk menjadi salah satu yang diminati nggak sih sekarang? Banyak sih, sangat diminati sekali ya. Karena kalau di kami ini yang paling banyak itu mahasiswanya manajemen dan ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi itu mereka masuk itu beragam. Ada yang masuk ke PR. Karena kan kalau PR juga kan kita harus belajar juga digital ya. Nggak mungkin kalau PR sekarang hanya kita ngomong-ngomong aja gitu, nggak mungkin. Pasti adalah digitalisasi itu udah. Basicnya itu pasti ada. Dan terus mereka kalau peminatan itu kan mereka harus ada di semester 6. Sekarang kan mereka masih umum, tapi rata-rata banyak yang masuk di ilmu komunikasi itu banyak sekali. Banyak ya yang itu. Jadi kalau di kita nih di Universitas Dian Nusantara itu
peminatnya yang paling banyak manajemen dan ilmu komunikasi, itu banyak banget mahasiswanya. Oke. Nah, Bu Jo, Itu dari 4.000 itu. Bu Jo, aku tuh tertarik, nggak tahu ya benar atau nggak, tolong koreksi lagi, karena info yang aku dapat skripsinya Bu Jo ini kan terkait dengan ada membahas wanita gitu kan, apa ya, gaya hidup Kok wanita tahu perokok. deh, Skripsinya kan itu gaya hidup wanita perokok, tapi aku tertarik bukan ke situ, tapi lebih ke masalah wanitanya gitu. Nah, ini Bu Jo, apa ya, ini kan obrolan kita berawal dari apa ya, ini kita bisa ketemu ini kan karena ada aku ngobrol sama Ike, terus podcast, lalu ternyata podcastnya ditonton oleh teman-teman di universitas dan Pak Rektor juga menonton, katanya infonya seperti itu, Profesor, dan menawarkan akhirnya beasiswa gitu kan, menawarkan beasiswa. Nah, yang ditawarkan ini kan kebetulan adalah seseorang yang memang hidupnya itu lagi jadi pembahasan khususnya di konten Alsimo nih gitu kan. Karena menariknya karena dia adalah seorang perempuan. Jadi gitu, bridgingnya ke situ tuh Bu. Panjang ya. Tapi intinya ini adalah seorang wanita perempuan. Nah, aku lihat kan Bu Joni beberapa kali nonton itu ada informasi Bu Joni dekat dengan hal-hal yang berbau feminisme. Nah, ini melihat perempuan itu butuh sekolah atau enggak sih di zaman sekarang kan? Cari duit udah gampang lah kasarnya, banyak orang yang menganggap wah tinggal bikin konten jadi YouTuber atau jadi TikToker atau Instagram apa ya istilahnya, orang-orang Instagram itu selebgram gitu kan, itu udah punya uang. Nah, pendidikan buat wanita sekarang masih tetap butuh nggak sih Bu Jo kalau dari kacamata Bu Jo pribadi? Kalau saya sih tegas mengatakan perlu dan sangat penting. Perlu dan sangat penting. Oke. Kalau perlu itu kan berarti ya udah saat ini kita perlu. Oke. Tapi kalau penting itu tegas maknanya ya harus. Urgently. Karena begini, iya, dia harus gitu loh, have to gitu. Dia harus melakukan ataupun dia harus minimal kalaupun dia nggak sekolah, dia paham. Orang contohnya seperti Bu Susi. Bu Susi itu bisa menjadi menteri kan? Tapi dia tidak menjadi, dia tidak kuliah. Dia dapat doktor aja gelarnya karena dokter kehormatan kan, HC kan Bu Susi itu. Betul. Nah, kalau dilihat dia bisa jadi menteri. Bukan berarti dia tidak belajar. Dia belajar, dia sekolah. Hanya sekolah dia itu tidak seperti sekolah formal seperti kita, S1, S2, S3, kayak gitu. Nah, iya kan? Nah, tapi kalau pendidikan itu bagi perempuan haruslah. Bagaimana kita bisa mengambil sesuatu yang kita inginkan kalau kita tidak belajar bagaimana cara kita untuk mengambil sesuatu itu. Caranya gimana? Nah, kalau kita belajar itu kan berarti kita belajar dong. Ilmu apa yang kita, misal kalau saya di komunikasi, saya pengen nih bukan menjadi seorang pembicara yang handal. Banyak orang yang bukan lulusan ilmu komunikasi tetapi dia bisa berbicara handal. Kayak Abang Alsimo aja, pinter banget bikin podcast. Saya nggak ngerti nih, apakah dulunya dari ilmu komunikasi apa bukan, saya nggak tahu. Tapi pinter. Thank you. Iya kan? Thank you. Iya, berarti kan tidak semua orang yang belajar ilmu komunikasi itu dia pandai berbicara, menyelesaikan masalah. Tidak, tetapi kalau kita balikan, apakah seorang perempuan itu butuh belajar? Butuh lah bro, nggak mungkin enggak. Karena ya itu tadi, harus. Suka nih. Jadi aku juga pernah ngomong, gue pernah ngomong, aku juga. gini, pernah gue ngomong gini Bu Jo. Gue pernah bikin konten, gue ngomong gini, bahwa keilmuan itu menurut gue pribadi ya, perspektif pribadi ya, bahwa itu bisa dicapai melalui ilmu pendidikan sekolah misalkan, atau keilmuan itu bisa didapat dengan training, seminar dan lain sebagainya, dan yang ketiga ilmu bisa didapat karena di lingkungan. Iya betul, setuju. Berarti semacam Bu Susi ini kan karena lingkungan, dia di lingkungan orang-orang yang pintar, akhirnya dia memetik pelajarannya dan lain sebagainya, dan akhirnya setuju. Nah kan dia belajar kan? Belajar tentu. Dan belajar, kalau ditanya penting nggak belajar, ya penting nggak belajar. Penting. Oke. Berarti memang ya istilahnya jangan menganggap remeh, tetap jangan dianggap remeh. Kalau memang sekiranya mampu, punya kesempatan, ya sekolah ya. Kalau memang ada faktor lain ya itu mungkin faktor X yang pengecualian ya. Pengecuali mungkin kayak biaya atau dan lain sebagainya.
itu mungkin masih ada toleransi. Tapi kalau ada kesempatan, ada biaya, kenapa nggak ngambil sekolah? Walaupun perempuan ya Bu Jo ya. Itu dia. Karena stigmanya orang kadang masih menganggap ya udah perempuan apa sih nanti nikah dapat suami yang bisa mencukupi misalkan, terus nggak perlu kerja gitu kan, masih ada tuh yang kayak gitu-gitu walaupun ya sedikit tidak banyak ya. Walaupun tidak banyak. Dan lagi sekarang kan kita ditambah dengan banyak seperti semacam kemudahan lah ekonomi untuk mencari pekerjaan. Itu istilahnya orang-orang tuh banyak yang berhasil dengan media sosial yang bisa dikerjakan di rumah. Jadi yang berpikir untuk sekolah jadinya agak sedikit kurang gitu kan. Walaupun kadang banyak orang juga yang berusaha bikin konten ternyata nggak berhasil juga. Ternyata memang tetap butuh tadi pengetahuan tadi Bu. Nggak bisa orang tiba-tiba bikin mau bikin konten kalau dia nggak punya konsep pengetahuan atau informasi dari teman-teman ya nggak bisa berkembang juga gitu. Oke. Menarik. Oke, Bu Jo, menyambung lagi terkait dengan kalau Resa ini, Bu Jo sendiri pernah dengar nggak sih atau tahu nggak tentang Resa ini sebelumnya? Kalau saya tentang Resa ini belum lama tahu sih, belum lama, belum ada 3 minggu belum ada. Tapi semenjak nama Reza itu ada, saya coba cari siapa sih anak ini. Nah, tapi kan jujur saya tertariknya katanya suaranya mirip Nike Ardila. Nah, kalau namanya suaranya mirip Nike Ardila, ya kan membuat kita penasaran ya. Oke. Ya, saya coba cari, oh iya ini. Ya hanya sebatas itu aja saya tahunya. Kalau sebatas yang lainnya sih saya belum tahu. Hanya kalau saya boleh cerita, saya ditelepon sama sahabat saya gitu loh. Pasti ini dari Mbak Ike juga. Sahabat saya itu sama-sama ngajar di Undira kampus. Dia cerita, Bu Jo, ini nih kalau Undira mau bantu, dia bilang ada udah pernah sama kayak Bang Alsimo juga tanya saya, kenal nggak sih sama Reza? Pasti saya jawab siapa tuh? Nggak kenal dong. Nah sama saya juga ngomong sama teman saya ini belum kenal, coba di searching, dia bilang. Kalau memang Undira mau bantu anak ini suaranya mirip Nike Ardila dan dia nggak sekolah. Waduh, tapi kan di bayangan saya anak ini mau sekolah tahun ini. Nah teman saya ini juga nggak tahu. Coba deh tanya sama Mbak Ike, dia bilang, oh iya. Nah gitu, akhirnya sampailah ke sini gitu. Iya, jadi memang historinya Reza ini memang putus sekolah Bu Jo. Jadi pas kelas 2 dia mau naik kelas 3 kalau nggak salah, dia kemarin tuh live ya di tempatnya Meli Guslau. Putus sekolah karena dapat info ayahnya itu kan lagi di Kalimantan sakit, dan selain itu juga memang masalah ekonomi, akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan saat itu. Nah kalau kemarin ngobrol sama Kak Meli kan tanya lagi tuh ke Reza masih mau melanjutkan sekolah atau tidak gitu kan. Terus Reza bilang bahwa mau kalau nanti ada rezeki dan lain sebagainya. Jadi ada keinginan untuk melanjutkan sekolah, cuma kan permasalahannya memang dia masih SMP, jadi mungkin ingin lanjut sekolahnya mungkin untuk menamatkan SMP-nya dengan kejar paket ya, lalu juga SMA-nya untuk kejar paket baru nanti kuliah gitu kan. Dan habis itu secara kebetulan kita ngobrol sama Ike dan lalu Ike juga ngabarin, Bang, ini kayaknya Undira tertarik. Waduh, wah pas nih kamu bilang gitu kan. Ya udah deh, aku bisa kontak siapa, dikasih nama Prof Suharyadi gitu kan. Atau kalau sebelum ke Prof mungkin bisa nggak siapa dulu, kayaknya nggak enak juga kalau langsung naik langsung ke Prof kan, ke rektor. Iya, gitu. Wah kayaknya ada orang. Betul. Akhirnya dapet tuh, coba ke Biro Humasnya Bu Jo, dia bilang gitu kan. Waduh, bingung tuh kan. Wah gimana cara melepon di awal? Tapi menurut aku kayaknya worth it untuk diperjuangkan karena ini suatu, aku nggak nilainya gini Bu Jo. Ini adalah bentuk kebaikan, maksudnya kebaikan dari orang-orang dari dalam dunia pendidikan. Ya terlepas apapun bentuk tawarannya, tapi namanya tawaran baik itu kan harus diapresiasi maksudnya. Nah aku mau coba, ini harus dapat nih, gimana nih caranya gitu. Akhirnya kenal dengan Bu Jo yang nggak taunya orangnya rock and roll juga aslinya guys.
Aslinya ngobrolnya apa pecah kalau sama Bu Jo ini kan. Nah, Bocor ya, bocor. Kalau teman saya sih bilang saya bocor. Bocor halus dikit. Kalau di ronsen kelihatan. Tapi asik. Dan ya ternyata memang betul setelah dihubungi dengan Bu Jo ini, ya memang dari Undira memang benar ingin memberikan beasiswa untuk Reza untuk kuliah di Undira, universitasnya di Undira. Entah nanti jurusannya silakan pilih ya istilahnya di situ. Tadi ada broadcast, ada ilmu komunikasi, kayaknya tuh ya boleh dibilang mungkin kalau dari dunianya Reza cocok tuh broadcast, PR, ilmu komunikasi karena beliau kan memang mulai masuk ke dunia entertainment, artis dan lain sebagainya, kayaknya bagus juga sih keilmuannya. Cuma tapi Bang, boleh nggak saya tanya dulu? Boleh. Reza ini kan sekarang kan menuju ke proses terkenal ya. Saya lihat ya, kalau kita lihat, sedangkan Reza ini, baru lulus ke SD ya. Ya, berarti hitungannya ijazah SD. Berarti Reza ini tentang ijazah SD kan, berarti dia harus sekolah kelas berapa tuh? Kelas SMP. 1, kelas 2, kelas 3, SMP ya. Yang bahasanya sekarang mereka harus kelas berapa tuh? 7, 8, 9. 7, 8, ya kan? 9. Ya, betul. Nah, kan harus 10, 11 sampai kelas 12 kalau nggak salah deh. Betul. Nah, begini, mungkin semakin tahun kan Reza itu kan semakin terkenal. Ya kalau memang Tuhan memberikan rezeki ya. Iya. Mungkin juga ini pemikiran saya. Reza itu juga akan memilih kampus mana nanti. Ya kami Undira siap menerima Reza, tapi kami belum begitu terkenal kampusnya. Saya harus tahu diri juga, gitu loh. Kami harus tahu diri juga. Ya, bukan dalam berarti kita memaksa, udah Reza, ayo ke Undira, tidak. Kami juga kita juga membuka peluang lah. Misalnya Reza siap bebas memilih mau kampus manapun. Tetapi kami dengan senang hati menerima Reza jika mau kuliah di Undira. Tapi kan ya itu tadi. Reza ini kan sekarang lagi berjuang untuk menjadi seorang penyanyi YouTuber atau apalah. Ya, kita nggak tahu. 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, nah bisa jadi dia berubah. Aku nggak mau ke Undira, ada kampus yang lebih oke, dia bilang. Nah, bagi kami nggak masalah, masalah. Karena kan itu dikembalikan ke Rezanya. Tetapi intinya kami siap membantu. Itu aja sih. Intinya kami siap membantu saja. Ya, sebenarnya poinnya juga aku melihatnya ke sana Bu Jo. Dalam arti tadi yang aku bilang di awal bahwa aku ngelihat ini bentuk kebaikan. Ini kan tawaran ini kan bentuk kebaikan ya. Dan kebaikan ini muncul dari dari dunia pendidikan. Aku ngelihatnya ke sana. Terlepas nanti apakah Reza akan tetap memilih Undira atau tidak, tapi ini menurut aku sih bukan demi konten ya. Maksudnya memang ini ada sesuatu kabar yang orang menawarkan suatu hal yang baik, kenapa tidak tersampaikan gitu kan, dan kenapa berita baik ini tidak bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, terlepas nanti Reza akan memilih atau tidak, ya itu kembali ke Reza memang. Aku juga sampaikan juga, dan ini kan juga bukan paksaan, Reza harus sekolah gitu. Enggak juga, tapi kembali lagi, apakah keinginan untuk sekolahnya akan tetap ada atau tidak di antara kesibukannya dan lain sebagainya kan. Gitu. Tapi aku melihat di sini bentuk kebaikan dari teman-teman dari Universitas Undira, Profesor Pak Suharyadi, halo Pak Suharyadi, Prof, mudah-mudahan bisa ngobrol. Dan nanti diwakili sama Ibu Jo gitu kan. Ini bentuk kebaikan Bu Jo. Kita ngeliatnya ke situ saja, dan teman-teman juga senang dengan info seperti ini. Ternyata banyak kepedulian gitu kan terhadap Reza. Jadi anak perempuan yang istilahnya dari daerah, beliau nih si Reza ini dari Jeneponto, dari istilahnya desanya tuh di pelosok lagi Bu Jo. Di pelosok yang itu daerah mana ya, pelosok mana ya itu ya Bang? Di desanya Desa Marayoka, Sulawesi mana ya? Sulawesi Tenggara ya, apa Makassar Ujung atau apa? Saya kurang paham juga. Saya pernah sekali ke Sulawesi itu ke Palu aja, taunya daerah Palu aja. Itu udah kesana saya nggak. Oh, Palu. Saya pernah ke Palu, cuma kalau daerahnya Reza ini kan dia di Makassar ya. Ibu kotanya dia Makassar, ibu kotanya. Nah, dari Makassar tuh masih sekitar berapa jam lagi gitu masuk ke desanya itu.
Jadi signal aja susah. Aku coba ngobrol podcast waktu coba kayak gini tuh, nggak pernah berhasil. Nggak pernah berhasil. Dan dia istilahnya memang apa ya, ini dunia baru, terus ya banyak dukungan dari teman-teman juga, teman-teman artis juga banyak juga yang mendukung ya. Salah satunya yang paling berperan di sini kita lihat ada Kak Meli nih, Kak Meli Guslow yang ngasih lagu. Terakhir infonya sekarang dia dikasihkan apa ya, tempat untuk tinggal si Reza selama di Jakarta, disiapkan rumah untuk Reza tinggal di Jakarta, ada kos-kosan lah yang lumayan oke lah untuk Reza gitu dari. Jadi ini dukungan. Berarti dia belum sekolah ya Rezanya? Ya, belum dia. Jadi memang sayang dong usia. Makanya sih kalau waktu dari kan situ, berjalan terus. Betul. Ya mudah-mudahan sih dengan seperti ini mungkin bisa membangkitkan semangat lagi untuk sekolah. Ya kembali lagi ini kan Reza ya ke ininya pilihannya ada balik ke individu. Iya, kalau kita mungkin kalau dari orang-orang dunia pendidikan kayak ngeliatnya sayang gitu kan, karena sayang. Karena betul. Kalau saya ngelihatnya sih sayang kalau dia tahun bertahun usia bertambah. Betul. Kan bertambah usia nanti gimana tuh? Iya. Karena istilahnya ya suatu profesi itu kan tidak selamanya kadang-kadang ya Bu Jo ya. Itu dia. Iya, kita nggak bisa berpegang misalkan kayak aku dulu di suatu perusahaan itu kan, misalkan jadi GM atau apa, nggak selamanya jadi GM. Nanti tiba-tiba mungkin aku harus punya bisnis lain yang, tapi kalau nggak punya pengetahuan kan nggak mungkin bisa gitu kan. Jadi ya buat backup plan aja lah. Dia punya talent sebagai artis, penyanyi, tapi nggak ada salahnya dia suatu punya keilmuan lain yang akhirnya bisa menunjang dia untuk masa depan. Kalau diambil contoh model ini, Bu Jo pasti tahu nih di zamannya kita, Ikang Fauzi. Sekarang apa? Properti loh dia. Main properti dia. Kan bisnis gitu, properti. Ya itu, jadi nggak selamanya penyanyi ya akan terus jadi penyanyi. Nanti suatu saat mungkin bisa jadi produser, jadi orang properti atau orang apa. Tapi ya tadi kembali lagi butuh keilmuan ya Bu Jo ya. Iya, contohnya nih Bang, contoh misalnya kalau saya kan aktif di Forky ya, saya di Undira itu juga kita punya atlet karate. Dia memang atlet, memang saya ambil yaitu ya, waktu itu kita kasih beasiswa full, dia atlet dari Manado, dari Minahasa. Sampai sekarang kan pas dia masuk kan kita masa pandemi dan dia belum pernah ke Jakarta untuk melihat kampus. Sampai sekarang masih aktif. Nah, waktu itu pernah dia ikut pertandingan di Jakarta, ada kejuaraan nasional. Saya pernah ngomong ke dia, kamu kalau kamu karate terus, usia kamu 30 kamu udah nggak kuat. Kalau kamu punya ilmu sampai mati pun kamu punya ilmu. Tapi kalau karate, kalau umur 30 kamu udah nggak kepake menjadi atlet nasional. Nah, kalau memang kamu mau, kamu kuliah. Saya bilang gitu. Nah, anaknya ngikut. Akhirnya anaknya kuliah, sekarang udah naik semester 6 deh, kalau nggak salah. Semester 6 apa semester 5? Semester 6 kayaknya. Semester 6 ya? Iya, sampai sekarang. Dan tetap online. Nah, mungkin ini kan nanti ada kejuaraan nih, udah mulai ada kejuaraan di sini tingkat mahasiswa, anaknya udah mulai datang ke Jakarta karena udah boleh offline, udah boleh pertandingan itu kita udah boleh tatap muka kayak gitu. Gitu. Jadi kalau Reza juga sama. Tapi saya nggak tahu ya kalau penyanyi itu apa sampai tuanya bisa berpenghasilan atau bagaimana, saya kurang ngerti deh. Tapi kalau di dunia olahraga ya nggak bisa ya, kita harus punya ilmu, minimal kita punya gelar lah di belakang nama untuk gelar akademik kalau menurut saya. Ya kalau bicara materi kan nggak ada habis ya Bu Jo ya, maksudnya ya mungkin saja mungkin aja masih tetap bisa penghasilan mungkin dari royalti lagu-lagunya bisa aja sampai tua, cuma kita berbicara soal ilmu tuh kadang beda hal gitu kan, apa ya, kepuasan dan kita istilahnya bisa menjangkau lebih banyak dunia di luar gitu kan, yang kita berpikir hanya dari panggung ke panggung, tapi kita bisa memikirkan, oh bisnis properti seperti ini, oh bisnis ini seperti ini, jadi ya nggak ada salahnya misalnya. Betul. Malah betul, setuju. Malah menambah materi jauh lebih banyak gitu kan. Kesempatannya tuh lebih banyak gitu. Istilahnya kalau saya punya senjata itu di peluru di pistol saya itu pelurunya banyak.
Kamu pengen saya apa? Nyanyi? Oh saya bisa. Kamu pengen saya apa? MC? Oh saya bisa. Kamu pengen saya apa? Properti, ngomong bisnis? Oh iya saya bisa. Itu yang pelurunya banyak ya, harapannya ya Reza juga bisa apa ya, berpikir untuk jangka panjang. Kalau pendidikan jangka panjang ya Bu Jo ya. Ilmu itu kan jangka panjang. Ya, betul. Jangka Investasi sih kalau saya pikir. investasi. Ya, exactly. Kalau pendidikan saya selalu berpikir karena sampai saya tua, saya memiliki ilmu itu kan ada di otak saya. Tapi kalau uang kan ya bisa ke keturunan kita, kalau materi segala macam. Tapi kalau ilmu ya nggak ada yang orang bisa tahu. Ya kayak Albert Einstein aja. Kan dia meninggalkan banyak sekali kan, sampai otaknya diambil kan, diambil otaknya. Nah itu, kalau saya sih berpikirnya ke arah sana, tapi kan ini pemikiran saya, nggak tahu yang lainnya gimana. Tapi luar biasa sih, Bu Jo sampai memikirkan gitu. Tapi emang aku sih setuju ya, maksudnya investasi itu kata yang paling tepat untuk pendidikan, karena kadang kayak misalkan aku menyampaikan di kontenku tuh agak beda Bu Jo. Jadi kadang orang kan, jadi di kontenku tuh ada podcast, ada reaksi, bikin mereaksi. Cuma biasanya di reaksi itu aku nggak membahas musik karena juga background musikku juga tidak terlalu terlalu mendalam ya. Jadi takut salah kalau komentar tentang teknik vokal, musik dan lain sebagainya. Jadi aku lebih kadang memotivasi, memberikan motivasi, motivator, terus membahas terkait dengan dunia manajemen itu seperti apa sih. Jadi di situ aja banyak orang yang mentah, penontonku tuh ada beberapa yang suka. Oh suka nih kalau nonton konten ini, jadi nambah ilmu gitu kan, nambah pengetahuan, dan itu buatku kebanggaan gitu. Aku tuh bisa dikenal orang karena aku mengucapkan sesuatu yang aku tahu dan aku bagikan ke orang gitu. Jadi itu luar biasa banget sharing. Dan Bu Jo kan aku nonton juga tuh ada beberapa acaranya Bu Jo, tapi mungkin nanti kita bahas di lain kesempatan nih, khusus dengan Bu Jo nih yang suka tampil membahas tentang feminisme gitu kan, peran-peran Bu Jo terhadap terhadap kaum perempuan gitu, kepedulian terhadap kaum perempuan nih boleh juga nih dibahas nih nanti di episode berikutnya. Saya siap saja. Wah siap, asik nih. Jadi kaum perempuan juga istilahnya harus bisa berkarya, jangan selalu terperdaya gitu ya. Harus dong. Harus. Oke, berarti conclusion sebelum ditutup mungkin ini Bu Jo, berarti memang ini tawaran memang benar adanya ya. Jadi saya juga nggak membuat-buat, ini memang tawaran dari pihak Undira, di sini diwakili oleh Ibu Jo. Ya kembali lagi tadi Bu Jo juga sudah sampaikan, saya juga sudah menyampaikan bahwa ini kembali lagi ke Reza. Ini bentuknya tawaran yang memang ingin disuarakan oleh pihak Universitas Undira, Universitas Dian Nusantara. Ya. Nusantara. Jadi gini Mas, di marketing itu kan kita juga punya kabiro marketing ya. Kalau saya kan di Humas itu berarti kan saya melakukan marketing PR. Nah, kalau di marketing itu mereka memang memberikan beasiswa, banyak jalur, ada jalur prestasi, ada jalur kurang mampu. Nah, nanti kan makanya Reza ini kan masih lama, saya bilang masih lama, masih butuh proses. Nah, kenapa? Saya sudah sempat sounding ke sahabat saya juga yang di marketing, saya sudah sempat sounding, tapi saya baru sadar, oh iya ya dia baru SD, SMP-nya belum, SMA-nya belum. Nah itu kan proses ya, itu harus 6 tahun lagi loh. 3 tahun dia SMP, 3 tahun lagi dia SMA. Itu kan memang pendidikan yang ada di Indonesia harus harus dia lalui dulu. Nah, 6 tahun kemudian itu kita tidak tahu udah terjadi apa gitu loh. Jadi kalau di kami memang kami punya program beasiswa, yaitu tadi salah satu program beasiswa yang kurang mampu, jalur prestasi, ataupun ada program diskon masuk, atau banyak kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang dari marketing di kampus kami. Jadi karena kalau Reza memang itu ya kami siap bantu, tapi kan ini masih lama ya, kita bicaranya masih lama, masih 6 tahun lagi. Perubahan itu banyak terjadi, yaitu dia. Balik lagi ke Rezanya, Bang. Betul, balik lagi ke Rezanya, tapi kembali lagi bahwa ya tetap ini menurut aku pribadi ini merupakan kabar baik ya, maksudnya dalam arti bahwa
ada kepedulian begitu mendengar ada anak yang istilahnya belum menyelesaikan pendidikannya. Ini ada orang-orang dari dunia pendidikan tertarik untuk membantu. Jadi poinnya di situ sebenarnya garis besarnya. Terlepas universitasnya baru, lama dan lain sebagainya, ini menurutku sebuah sebuah kehormatan ya, maksudnya ada orang dunia pendidikan tertarik untuk membantu gitu kan, walaupun ya kita tahu ternyata kondisinya mungkin tidak semudah itu ya, karena si Reza ini masih SD, tamatan ijazahnya ya udah pasti SD, berarti dia harus selesaikan SMP, SMA, dan mungkin ya kita akan memberikan kesempatan juga nih buat, mungkin ada juga yang mau menawarkan untuk membantu, jadi berbagi kesempatan untuk membantu Reza nih dari universitas. Oke, Dian Nusantara ini siap. Iya, Dian Nusantara ini siap. Mau kapanpun kalau memang masih tertarik, silakan untuk datang di kampus kan, itu untuk sekolah di sana kapanpun. Iya. Tapi Bang boleh pesan sama Reza. Kalau memang ini hanya ini aja ya saran buat Reza. Kalau memang Reza itu mau sekolah, ya dia harus mulai cari yang kejar paketnya itu. Karena apa? Ini kan berpacu dengan usia, berpacu dengan waktu, gitu loh. Ini hanya pesan saja. Tapi ini hanya niat baik saya. Karena apa? Kalau nanti dia kelamaan juga, usia itu akan membuat, biasanya manusia itu akan menjadi malas gitu loh, karena udah usia gitu. Nah ini hanya pesan aja untuk Reza, kalau memang mau sekolah, ayo, karena Reza itu baru pegang ijazah SMA kan, kalau kita bicara ijazah SD, kalau kita bicara, kalau kita bicara pendidikan, kalau kita memang tidak bicara pendidikan, kita bicara bisnis, ya saya nggak ngerti juga gitu loh. Tapi kalau bicara pendidikan, kalau mau kuliah ya dia harus menyelesaikan SD, SMP, SMA, baru bisa kuliah. Nah, kalau dari sekarang Rezanya masih belum sekolah, kapan mau sekolahnya gitu loh. Ya mungkin ya ini hanya saran saja dari saya untuk berikutnya ya balik lagi ke individu gitu loh. Kan kita tidak boleh paksa juga, mana tahu ya udahlah saya hanya pengen begini, kan kita nggak tahu. Tapi alangkah sayangnya kalau masih muda tidak sekolah gitu loh. Ya luar biasa Bu Jo, itu juga bagus ya. Ya kembali lagi memang kalau kita kan dari luar hanya bisa memberikan semangat, saran, masukan, gitu kan, motivasi gitu kan. Kembali ke apa yang akan diambil ya kita ya tetap support saja gitu kan, sebagai betul. Ya antar manusia lah istilahnya, kita saling support aja istilahnya, menghormati kan. Benar, antar manusia lah kita saling membantu lah ya. Kasihan juga. Betul. Bukan berarti kita hebat juga, masih banyak orang hebat lah. Tapi kalau membantu kayak gitu kasihan juga anaknya. Iya, betul. Kalau memang mau sekolah. Ya memang yang kita butuhkan di dunia ini sekarang ini saling mengingatkan sih Bu. Kalau kalau nggak diingatkan tuh kadang-kadang kita suka lost. Suka lost. Dan yang orang mengingatkan tuh tidak harus jauh lebih pintar dari kita. Kadang-kadang kita diingatkan oleh anak kecil, oleh lingkungan, orang. Ya itu yang harus kita dengarkan. Kadang-kadang kita tuh terlalu over confidence gitu kan, terlalu percaya diri. Yang kita lakukan itu betul semuanya gitu kan, nggak taunya ada yang salah, ada yang tersakiti dan lain sebagainya. Wah, nggak boleh juga sih ya. Betul nggak boleh juga. Wah, menarik. Thank you banget lu Bu Jo atas ngobrol-ngobrolnya. Sama. Mohon maaf kalau ada salah. Sama-sama, saya juga mohon maaf. Sampaikan buat kawan-kawan di Undira nanti kalau ketemu sama Pak Rektor, Profesor Suaryadi. Terima kasih. Ini kan sudah ada niatan baik ya. Ini niatan baik kan sudah mulai kita harus apresiasi. Terima kasih banyak buat Undira dan teman-teman di sana atas niatan baik yang sudah disampaikan, dan mudah-mudahan Undira juga semakin istilahnya mencapai goals-nya gitu kan dalam hal dunia pendidikan, semakin besar, semakin istilahnya banyak mahasiswa yang belajar di Universitas Dian Nusantara ini. Well itu mungkin Bu Jo, thank you sekali lagi, salam hormat buat keluarga. Salam juga, salam sehat ya. Sehat-sehat. Kapan-kapan kita ngopi bareng lah, jangan ngopi di situ, jangan ngeteh di situ. Ngopi beneran. Ngopi beneran, nanti aku tempatnya Bu Jo ya.
Kabupaten Buju ya. Boleh. Oke, nanti aku Iya. kontak Ike deh, biar kesana sama Bang Ramses. Iya, Oke. baiklah kalau gitu. Thank Makasih you. ya Bang, yo Oke, bye bye. bye. Saya Bye live bye Teh. ya, Bye yo bye bye. bye. Selamat sore.